Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Tetap sehat, tetap semangat, dan semoga kita selalu dalam lindungannya. Baiklah, untuk kali ini saya akan memberikan pengenalan sebagai wakil kurikulum di SMK Negeri 1 Cikarang Utara ini. Tentunya kita sudah sering mengenal kata kurikulum. Apa itu kurikulum? Nah, kurikulum adalah suatu sistem rencana, pengaturan isi dan bahan pembelajaran untuk digunakan sebagai pedoman dalam kegiatan belajar mengajar. Dasar hukum, sebetulnya banyak dasar hukum dari pendidikan dan kurikulum, tapi di sini saya buat 3. Pertama, Permen nomor 60 tahun 2014 kurikulum SMK. Kemudian Permendikbud nomor 34 tahun 2018 tentang dokumen kurikulum SMK, dan selanjutnya adalah Permendikbud nomor 34 tahun 2018 tentang standar nasional pendidikan sekolah menengah kejuruan atau madrasah aliyah kejuruan. Nah, komponen yang ada dalam kurikulum. Komponen kurikulum yang pertama itu adalah tujuan. Apa itu tujuan? Ketika Bapak dan Ibu guru akan mengajar, tentunya mereka punya tujuan, yaitu tujuannya adalah mencerdaskan anak bangsa, mencerdaskan anak didik, dan membentuk karakter anak didiknya untuk menjadi lebih baik. Kemudian isi atau materi. Isi atau materi dari kurikulum itu diantaranya adalah bahan ajar, kemudian bahan untuk pendidikannya, materi ya pada dasarnya adalah materi pembelajaran. Kemudian yang ketiga, strategi pelaksanaan. Kita tahu dalam masa COVID atau pandemi ini, pembelajaran ditetapkan pada model daring, yaitu dalam jaringan. Untuk SMK Negeri 1 Cikarang Utara semester ganjil tahun 2020-2021, strategi pembelajarannya kita melaksanakan daring dengan menggunakan strategi pembelajarannya menggunakan daring dengan menggunakan aplikasi Google Classroom. Jadi diharapkan semua peserta didik akan harus mempunyai akun Google Mail atau harus membuka nanti Google Classroom-nya. Kemudian yang keempat adalah evaluasi. Komponen kurikulum yang keempat, evaluasi. Evaluasi tentunya setiap pembelajaran, setiap kegiatan harus ada hasil yang terlihat. Hasil ini yang disebut dengan evaluasi. Model evaluasi tergantung kepada guru yang mengajar. Ada guru yang mengajar memberikan evaluasi secara wawancara, evaluasinya ada yang berupa kuis dan ada yang berupa tes tertulis. Kurikulum SMK. Sekarang semua sudah masuk ke SMK. Tentunya harus kenal dengan kurikulum di SMK ini. Sebagai siswa SMK, apa saja yang ada di dalam kurikulum SMK? Yang pertama, kompetensi keahlian. Semua sudah melakukan kompetensi keahlian. Yang pertama, ketika mendaftar sudah memilih apa itu jurusan PKR, tentunya sudah paham karena sudah membuat pilihan. Nah, itu yang disebut dengan kompetensi keahlian. Di SMK Negeri 1 Cikarang Utara ini ada 5 kompetensi keahliannya. Yang pertama, teknik elektronika industri. Ini adalah kompetensi keahlian yang cukup lama atau yang pertama dibukanya SMK ini. Kemudian yang kedua adalah teknik komputer jaringan, dan yang ketiga teknik kendaraan ringan, keempat akuntansi, dan yang kelima adalah usaha perjalanan wisata. Lanjut kepada struktur kurikulum. Struktur kurikulum
merupakan bahan yang akan dituntaskan atau pembelajaran yang akan dituntaskan selama belajar di SMK Cikarang Utara ini. Untuk lebih jelasnya bisa kita lihat struktur kurikulum, diantaranya adalah struktur kurikulum teknik elektronika industri. Ini yang saya maksud tadi, struktur kurikulum. Struktur kurikulum adalah pembelajaran yang harus dituntaskan selama kita berada di SMK Negeri 1 Cikarang Utara ini, dari mulai kelas 10 sampai kelas 12. Dari kelas 10 sampai kelas 12, apa saja yang dipelajari? Ini untuk contoh struktur teknik elektronika industri. Ada muatan nasional, diantaranya ada pendidikan agama dan budi pekerti, ada 6 mata pelajaran, kemudian muatan kewilayahan, kemudian ada muatan peminatan sesuai dengan jurusan kita masing-masing. Nah, bagi siswa yang elektronika industri, inilah pelajaran yang harus dituntaskan dan harus dikuasai, sehingga setelah Anda lulus, setelah semuanya menyelesaikan pembelajaran ini, akan mempunyai kompetensi atau keahlian di dalam bidangnya masing-masing. Dan ini muatan lokal, kita di SMK Negeri 1 Cikarang Utara ada 3 muatan lokal yang kita pelajari. Yang pertama bahasa Sunda, karena kita orang Jawa Barat tentunya harus mengenal bahasa Sunda. Kemudian penjaskes dan bahasa asing. Untuk sementara bahasa asing baru bahasa Jepang. Saya inginnya ada bahasa Korea, bahasa Mandarin, bahasa Arab. Mudah-mudahan kedepannya akan lebih meningkat lagi. Kita lanjut untuk KIKD. KIKD ini adalah uraian dari struktur kurikulum. Misalkan pelajaran dasar bengkel atau keahlian dasar bengkel. Di sana apa yang kompetensi yang harus dicapai dan apa itu kompetensi dasarnya. KIKD itu kepanjangannya adalah kompetensi inti dan kompetensi dasar. Kemudian yang keempat, silabus. Nah, silabus. Nah, silabus ini adalah uraian atau hal yang harus diperhatikan oleh guru yang mengajar, apa saja yang harus disampaikan oleh guru kepada siswanya. Jadi jangan dipikir guru mengajar itu tidak ada pegangan, tidak ada pedoman, hanya datang ke kelas dan menyampaikan materi. Semua guru punya pegangan, semua guru punya persiapan. Itulah guru di SMK Negeri 1 Cikarang Utara ini punya persiapan, punya keahlian sesuai dengan bidangnya. Nah, ini guru-guru kita, ini kegiatan di sekolah kita. Sebetulnya banyak foto-foto yang akan saya munculkan, namun karena terbatas waktu, jadi ada beberapa kegiatan. Yang pertama itu adalah kegiatan Hari Pendidikan Nasional, kemudian kegiatan ujian berbasis CBT. Bukan berarti di dalam kelas itu memegang HP, tetapi karena memang lagi melaksanakan ujian berbasis CBT. Jadi yang kedua itu adalah semua siswa memegang HP. Bukan berarti di kelas belajar pegang HP. Kemudian yang berikutnya itu adalah juara untuk prioritas juara UN. Yang ketiga ini kegiatan IHT, kemudian ini kegiatan PGRI, dan itu salah satu kegiatan upacara di sekolah kita. Next. Nah, pesan saya kepada semuanya, kepada semua siswa, gunakan waktumu untuk selalu belajar dan belajar, karena kita tahu bahwa ilmu Allah itu sangat luas, bagaikan hamparan samudra yang tidak pernah ada ujungnya. Pelajari semua yang ada, jangan membatasi waktu untuk belajar. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Ya. Terima kasih semuanya, mudah-mudahan bermanfaat apa yang saya sampaikan. Dengan waktu yang singkat ini, semuanya bisa dipahami. Saya akhiri, saya Delila sebagai Wakil Kurikulum di SMK Negeri 1 Cikarang Utara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.